Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di Klinik IPA. Kali ini kita akan membahas tentang bab pemanasan global atau global warming. Jadi video ini khusus dibuat untuk adik-adik yang berada di kelas 7 karena menghadapi kebijakan pemerintah tentang pencegahan penyebaran virus COVID-19, sehingga video ini dibuat untuk menemani adik-adik untuk belajar di rumah ya, tetap belajar. Itu bab 4, pemanasan global atau global warming. Nah, pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Selama 100 tahun terakhir ini, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat kurang lebih sekitar 0,74 plus minus 0,18 derajat Celcius atau setara dengan 1,33 plus minus 0,32 derajat Celcius. Nah, akibatnya apa adik-adik? Ini akan mengancam dunia ya, karena dapat menyebabkan es yang berada di kutub akan mencair dan ini akan meningkatkan permukaan air laut. Nah, pastinya akan mengancam daerah-daerah yang berada di pesisir pantai bisa terkena banjir dari peningkatan volume air laut itu. Nah, sebagian besar peningkatan temperatur rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia seperti pabrik, terus kemudian asap kendaraan bermotor, penggunaan AC, kemudian kebakaran hutan baik secara alami maupun secara sengaja oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab akan meningkatkan konsentrasi gas karbon dioksida yang merupakan penyebab utama terjadinya pemanasan global akibat terjadinya efek rumah kaca berlebihan. Nah, gas-gas rumah kaca itu antara lain ada karbon dioksida, ada metana, ada freon atau CFC ya. Nah, kalau karbon dioksida itu dihasilkan oleh sisa pembakaran, terutama adalah aktivitas pabrik dan kendaraan bermotor. Juga ditambah dengan pembakaran sampah dan kebakaran hutan. Sedangkan metana berasal dari zat-zat organik atau penggunaan pupuk kimia. Sedangkan freon adalah dihasilkan dari alat-alat pendingin seperti AC rumah maupun AC mobil. Kemudian sumber gas diklasifikasikan ada sumber tetap seperti pabrik, asap dapur, pembakaran sampah, atau sumber tidak tetap yaitu kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan kegiatan lain yang menghasilkan gas emisi dari lokasi berpindah-pindah. Merokok juga ya. Nah, makanya adik-adik nggak boleh merokok. Sumber campuran berasal dari sumber tetap dan tidak tetap seperti bandara, pelabuhan, kawasan, industri, dan terminal. Nah, ini ilustrasi gambarnya ya. Jadi ini memang sudah menjadi keniscayaan ya, karena kita hidup di era modern. Nah, ini patut kita ketahui supaya nanti kita lebih bijaksana dalam menyikapi ini semuanya. Karena ketika terjadi pemanasan global, maka yang paling dirugikan adalah kehidupan manusia itu sendiri. Nah, sekarang karbon dioksida. Karbon dioksida itu sebetulnya tidak beracun, tetapi keberadaannya dapat mendesak oksigen. CO2 dihasilkan dari hasil pembakaran. Kemudian CO2 diduga merupakan gas penyebab utama terjadinya greenhouse effect atau efek rumah kaca. Nah,
Apa itu efek rumah kaca? Sebetulnya efek rumah kaca itu diperlukan ya untuk menjaga suhu bumi agar tetap hangat. Tetapi kalau efeknya berlebihan, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan. Efek rumah kaca adalah suatu keadaan di mana bumi seolah-olah berada di dalam kaca. Itu ada ilustrasinya ya. Sehingga bumi itu akan terkungkung dari panas yang disebabkan oleh eh, gas CO2 yang dapat menghalangi kalori yang mestinya keluar dari atmosfer, tetapi dia juga dapat menyerap sehingga nanti panas yang diserap akan diradiasikan ke permukaan bumi sehingga suhu atmosfer atau udara di atas permukaan bumi akan lebih meningkat. Efek rumah kaca itu ya adik-adik itu tidak terkait dengan dibangunnya banyak gedung yang berdinding kaca, sama sekali tidak ya. Jadi itu adalah istilah saja sebetulnya ya. Nah, seperti ini ilustrasinya. Jadi, ketika sinar matahari menembus atmosfer, maka sebagian akan dipantulkan, sebagian akan diserap, dan sebagian yang lain akan ditembuskan menuju ke permukaan bumi. Nah, ketika menuju ke permukaan bumi, tinggal terjadi juga seperti tadi ya, ada yang diserap, juga ada yang dipantulkan. Dan ketika memantul lagi ke atmosfer, maka akan terjadi perubahan panjang gelombang. Sehingga nanti adanya gas CO2 itu nanti akan menahan panas yang mestinya keluar. Jadi akan dipantulkan ulang ke permukaan bumi lagi. Atau sebagian diserap. Nah, tetapi ketika diserap, panasnya akan disimpan oleh gas CO2 itu sendiri. Sehingga nanti diradiasikan ke udara atau di atmosfer bumi. Akibatnya nanti suhu bumi akan lebih hangat. Nah, gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida, metana, CFC, dan gas-gas yang lain. Seperti ini ya ilustrasinya. Nah, dia akan kembali lagi sehingga suhu bumi akan meningkat. Penyebab pemanasan global yaitu gas-gas rumah kaca, terutama adalah CO2, mampu menahan panas matahari yang dipantulkan oleh bumi. Kemudian peningkatan kadar gas-gas rumah kaca di atmosfer disebabkan antara lain ada aktivitas alam, juga ada karena aktivitas manusia. Nah, kalau yang alam itu kebakaran hutan ya pada saat musim kemarau. Di Indonesia juga hampir tiap tahun terjadi kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini sangat berbahaya karena pembakarannya menghasilkan gas CO2, kemudian kerusakan hutannya akan menyebabkan pengurangan pepohonan yang merupakan paru-paru dunia karena dia bisa menyerap karbon dioksida untuk proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen untuk kepentingan respirasi makhluk hidup heterotrof yaitu hewan dan manusia. Kemudian dampak pemanasan global yaitu yang jelas adalah peningkatan suhu bumi. Jadi menurut penelitian selama 100 tahun ini suhu bumi meningkat sekitar 1 derajat Fahrenheit. Kemudian akibatnya adalah pencairan es pada daerah kutub yang menyebabkan volume air laut akan meningkat sehingga permukaan air laut nanti akan meningkat dan akan mengancam banjir di daerah-daerah dataran rendah. Kemudian peningkatan permukaan air laut. Jadi ya, ternyata selama 100 tahun ini menurut penelitian air laut itu bisa meningkat 4 hingga 8 inci. Berapa senti itu ya? 1 inci itu sekitar 2,15 cm. Kalikan 8. Berarti rata-rata sekitar 20 cm lebih. Kemudian timbulnya banjir rob yaitu luapan air yang berasal dari laut. Nah, kita lihat ilustrasi gambarnya.
Kan sangat mengerikan ini. Banjirnya luar biasa. Kemudian dampak pemanasan global yang lain adalah angin badai, baik secara intensitas maupun frekuensi mengalami peningkatan. Intensitas maksudnya adalah kekuatan badainya jauh lebih kencang. Kemudian frekuensi maksudnya adalah lebih sering terjadi badai dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Seperti yang dialami di Amerika Serikat, kemudian di Filipina, dan negara-negara lain. Kemudian terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu atau ekstrim, sehingga akan menimbulkan masalah ekonomi dan kesehatan. Nah, ikan-ikan mati yang ditunjukkan pada gambar ini itu diduga karena adanya perubahan iklim yang ekstrim, sehingga mereka tidak mampu beradaptasi, mengakibatkan banyak populasi ikan yang mati sia-sia. Nah, terus bagaimana mengatasi pemanasan global? Maka yang pertama adalah mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Nah, adik-adik jangan sedikit-sedikit pakai motor, sedikit-sedikit pakai motor, ya. Kalau rumahnya dekat dari sekolah, lebih baik kita menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, seperti sepeda atau bahkan berjalan kaki, sehingga juga membantu menguatkan fisik kita ya. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar di Jepang ini ya, bagus. Menggunakan sepeda. Tuh, kalau gambar yang satunya itu ini saya ambil contoh anak-anak yang ada di Eropa. Kelihatan asik gitu. Nah, intinya adik-adik untuk mengatasi pemanasan global itu tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua orang, tetapi semua orang harus menyadarinya dan harus ikut andil dalam rangka untuk menyelamatkan bumi kita ini, save our earth, gitu ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengubah perilaku pribadi. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hemat listrik ya. Nah, matikan lampu. Ini ada hubungannya, karena semakin hemat listrik, otomatis nanti akan berdampak yang lain. Karena nyala lampu itu juga akan menghangatkan bumi juga itu ya. Kemudian berikutnya adalah melakukan reboisasi. Jadi tanaman paling efektif untuk menyerap emisi gas CO2 yang akan digantikan dengan gas O2. Sehingga manfaatkan pekaran rumah atau lahan-lahan sempit untuk menanam pohon. Apapun itu ya. Baik pohon yang berbuah maupun pohon hias atau pohon yang lain. Kemudian perilaku yang lain adalah ini. Gantilah kendaraan pribadi dengan menggunakan transportasi umum. Sehingga akan mengurangi penggunaan BBM yang dapat meningkatkan frekuensi atau jumlah pembakaran CO2. Bukan BBM yang menghasilkan CO2. Kemudian berikutnya adalah mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar bensin. Ya, sekarang dikembangkan teknologi ramah lingkungan seperti mobil listrik, mobil menggunakan solar cell, atau menggunakan kereta api dengan menggunakan listrik dia, kereta api listrik atau maglev itu. Atau adik-adik bisa menggunakan kendaraan yang lebih ramah seperti sepeda, jalan kaki, atau sebisa mungkin mengurangi penggunaan kendaraan yang berbahan bakar bensin atau menggunakan bahan bakar yang lebih ramah seperti biosolar dan sebagainya. Nah, kemudian hal yang
juga tidak kalah penting adalah hentikan segera penebangan pohon sembarangan, ya. Jadi ini harus kita suarakan karena kegiatan ini sangat mengancam iklim dunia. Ujung-ujungnya nanti semua manusia yang akan rugi karena kita hidup di bumi tercinta ini. Nah, lihatlah ini hutan yang sangat sejuk. Ini juga dapat membantu untuk menyelamatkan global warming, ya, yaitu mengurangi gas karbon dioksida. Nah, atau membuat saluran ventilasi rumah yang cukup. Nah, apa tujuannya? Untuk menghindari penggunaan AC. Jadi kalau adik-adik nanti ketika dewasa mau membangun rumah, maka rancang supaya rumah itu memiliki saluran ventilasi yang cukup sehingga kita bisa meminimalisir penggunaan pendingin ruangan. Baik, untuk menambah pemahaman tentang pembahasan global warming ini, adik-adik bisa membaca atau googling atau membaca buku paketnya. Kemudian adik-adik bisa mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ini. Ada 5 soal ya. Silakan dicatat. Yang pertama adalah jelaskan pengertian efek rumah kaca atau greenhouse effect dan pemanasan global atau global warming. Yang kedua, sebagai seorang siswa, apa saja yang harus kamu lakukan untuk mengurangi pemanasan global atau global warming? Terus kemudian yang ketiga, jelaskan mengapa penggunaan pupuk kimia dalam pertanian dapat memicu terjadinya pemanasan global atau global warming. Pertanyaan keempat, seandainya di atmosfer bumi tidak terdapat gas penyebab efek rumah kaca, apa dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan di bumi? Dan soal yang terakhir adalah, agak panjang ini ya. Sebuah molekul metana atau CH4 menghasilkan efek pemanasan 23 kali dari molekul CO2. Molekul N2O bahkan menghasilkan efek pemanasan sampai 300 kali dari dampak yang ditimbulkan oleh molekul CO2. Nah, jika kota X merupakan daerah kawasan industri pabrik, sedangkan kota Z merupakan kawasan peternak sapi, prediksilah akibat yang akan terjadi jika masing-masing kota menghasilkan jumlah molekul yang sama berdasarkan informasi di atas tadi. Jadi jumlah molekulnya sama, tetapi jenis molekulnya berbeda. Baik, adik-adik, terima kasih. Semoga adik-adik tetap bisa belajar di rumah. Harap bersabar dulu. Semoga kita terbebas dari wabah penyebaran virus COVID-19. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.